melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Brobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generational Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, kuasa menjadi saksi. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar firman-Mu sebagai penuntun langkah kami agar kami tidak tersandung dan tidak tersesat. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Brobos, bacaan kita dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Iya saudara, ada janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman buat kita semua. Saudara, hak istimewa kita sebagai orang percaya adalah tugas yang Tuhan berikan untuk kita menjadi saksinya. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 sangat jelas disebutkan di sana bahwa kesaksian dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bahkan Tuhan katakan, tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Shalom saudara, sahabat Brobos. Ingat janji Tuhan, saudara bukan hanya dipakai sebagai hambanya, tapi Tuhan mempercayakan pelayanan sampai ke bangsa-bangsa bagi kita semua. Nah saudara, kita pelajari hari ini apa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita, yaitu dimulai dari Yerusalem. Yerusalem bicara tentang keluarga, rumah tangga kita. Biarlah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah saudara, kita pelajari di sini bahwa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita adalah diawali dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti tadi di ayat 18 katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan Yesus memberi tugas kepada saudara untuk pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Yaitu tentunya dengan memperlengkapi kita dengan kuasa yang dimilikinya, yaitu kuasa di surga dan di bumi. Nah saudara, saat memberikan tugas kepada para murid, Tuhan Yesus meneguhkan dengan pernyataan tadi bahwa Dia mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Artinya, ketika melakukan amanat agung Tuhan Yesus, kita harus selalu mengingat bahwa ada kuasa yang tersedia bagi kita dari Sang Pemberi Mandat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Saya ingat sekali saudara, dulu saya waktu Tuhan panggil untuk saya mendekat kepada Yesus, saya gak bisa doa. Saya baca firman Tuhan gak pernah bisa ngerti saudara. Dan apalagi berbicara tentang Yesus itu tidak pernah saya lakukan. Tetapi ketika Tuhan melawat saya dalam suatu ibadah KKR dan saya memberi diri saya untuk berkata, "Ya Tuhan, ini aku, utus aku." Berikutnya saya melihat Tuhan memperlengkapi saya dengan kuasa untuk bisa berdoa, untuk bisa mengerti firman Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil, untuk punya keberanian bersaksi. Dan itu semua Tuhan berikan untuk memperlengkapi ketika saya meresponi panggilan Tuhan. Saya katakan, "Ini aku, utus aku, pakai aku Tuhan." Saudara, Tuhan mau kita meresponi panggilan Tuhan dengan cara demikian. Dan kau akan lihat, bukan karena kau bisa, bukan karena kau pengalaman, bukan karena kau pintar dan hebat, tapi Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi saudara untuk menjadi saksinya. Diperlengkapi dengan kuasa, yaitu kuasa bukan hanya di surga, kuasa di bumi. Maka Tuhan katakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Jadi kaitan antara surga dan
bumi itu adalah saling berkaitan saudara. Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa. Percayalah saudara, itu yang Tuhan janjikan. Dan bahkan dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menjelaskan bahwa kuasa itu diberikan agar kita menjadi saksinya dari pekerjaannya yang hebat. Utamanya dalam menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi saudara, ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau diberi keberanian dan kuasa untuk memberitakan, menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang hebat di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, firman yang punya kuasa yang dilepaskan oleh setiap hamba-hamba Tuhan adalah firman yang dihidupi oleh si pembicara, si pembawa firman. Ketika ia menyampaikan firman dan menyaksikan kuasa Tuhan yang dialaminya secara pribadi, itu punya kuasa untuk mengubah hidup semua siapapun yang mendengarnya. Nah saudara, jadi oleh karena itu saudara, jangan pernah takut untuk bersaksi. Tuhan berkata, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan memberi keberanian dan kemampuan untuk kita berkata-kata. Sangat nyata yang saya alami itu adalah satu buah daripada pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Matius 28 ini. Bagaimana Tuhan mengutus untuk pergi menjadikan seluruh bangsa muridku. Tapi kita gak akan bisa menjadi murid yang mengajar atau mengajak murid-murid lainnya untuk datang sama Tuhan kalau kita gak pernah jadi murid. Saya belajar menjadi murid saudara, dan saya tidak pernah protes dengan jadwal yang padat seperti apapun dalam pelayanan. Dan saya menerima segala kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya melayani di dimanapun Tuhan tempatkan saya. Dan ketika saya menjadi murid yang baik, bukan hanya mendengar saudara, belajar mendengar firman-Nya, tapi juga belajar mempraktekannya di setiap kondisi dan situasi yang Tuhan berikan. Berikutnya saya boleh melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi saya dengan kuasa-Nya, dengan kemampuan dan keberanian untuk menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang hebat. Jadi oleh karena itu saudara, percayalah, ketika Tuhan mengutus saudara, Tuhan juga memperlengkapi saudara. Tuhan tidak pernah mengutus dan membiarkan saudara berjalan dengan kekuatan saudara sendiri. Tidak. Tapi Tuhan memanggil, Tuhan mengutus, dan Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa yang dimilikinya di surga dan di bumi untuk kita punya keberanian memberitakan Injilnya. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita ingat tentang kesaksian kita, yaitu dijelaskan oleh Tuhan secara rinci tugasnya. Jadi tugas para murid adalah untuk pergi. Hal ini menekankan bahwa kita tidak seharusnya berdiam diri di kandang, di gereja lokal aja. Sebaliknya melihat tuaian di luar sana, dan itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Jadi Tuhan bukan hanya memperlengkapi saudara dengan kuasa, tapi Tuhan memberikan secara rinci tugas-tugasnya. Dulu waktu mulai pertama kali Tuhan melawat saya, dan Tuhan menaruhkan satu kerinduan membaca firman-Nya, dan saya membaca firman Tuhan itu seperti baca. Kalau dulu saya suka baca Koping Ho ya, saya percaya angkatan umur saya tuh saudara mengerti ya tentang buku bacaan Koping Ho yang berjilid-jilid. Wah, sampai 50-100 jilid itu kalau udah baca itu gak pengen berhenti, saya mau baca terus begitu. Dan itu saya alami ketika Tuhan mulai melawat saya, memanggil saya, dan Tuhan menaruhkan kerinduan baca firman-Nya, dan Roh Kudus mewahyukan pengertian untuk mengerti isi firman-Nya. Jadi saya baca firman Tuhan itu, wah kayak gak mau berhenti saudara. Kadang saya nangis terharu, kadang saya tersenyum, saya kadang tertawa, bergembira, bersuka cita karena apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan buat menurut apa yang saya baca saudara di dalam kebenarannya. Dan ketika itu saya menyelesaikan isi firman Tuhan, lalu Tuhan mulai mengutus saya. Yaitu ketika saya berdoa, Tuhan bilang, Lydia, aku memanggil engkau pergi beritakan Injil. Mari bekerja di ladangku, pergi beritakan Injil. Siap Tuhan. Jadi Tuhan mulai memperlengkapi saya, ditaruhkan kerinduan baca firman-Nya. Saya ditaruhkan kerinduan untuk maksimal mengikuti aktivitas gereja lokal dan segala kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan saya tentang Tuhan, itu Tuhan taruhkan di hati saya untuk saya mengambilnya saudara. Jadi saya nggak pernah disuruh sama teman-teman di sekeliling saya, Bu nanti ada ibadah wanita ya, Bu nanti ada cool ya. Saya nggak perlu begitu saudara. Saya duduk diam di gereja, saya beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar pengumuman yang disampaikan di atas mimbar, dan juga saya mengambil warta sepekan untuk melihat hari Senin jadwalnya apa, hari Selasa jadwalnya apa. Dan itu saya datang sendiri tanpa saya harus disuruh saudara.
Nah, itu adalah bagian di mana Tuhan memperlengkapi saya, membekali saya sebagai murid. Lalu berikutnya Tuhan mulai mengutus saya pergi memberitakan Injil. Yaitu dimulai ketika anak-anak saya waktu itu bersekolah dan saya duduk nemenin anak saya, dia sekolah, saya duduk seperti ibu-ibu lainnya. Waktu anak saya masih TK atau playgroup, dan saya duduk di sana dan Tuhan mulai berbicara. Tuhan katakan, ajak orang tua murid itu untuk ikut dalam persekutuan doa. Untuk saya buka persekutuan doa dan mengajak ibu-ibu yang nunggu anak-anaknya untuk beribadah. Karena di situ saya melihat mereka cuma sibuk untuk ngobrol, jalan, lihat beli baju, coba makan di sana, di sini begitu. Nah, itu Tuhan katakan ajak mereka untuk datang beribadah. Dan saya mulai berkata, ya Tuhan, oke, siap. Lalu Tuhan mulai memperlengkapi saya dengan keberanian. Saya buat brosur-brosur, saya ajak mereka untuk datang. Dan berikutnya Tuhan selalu memberi ide di mana saya harus membuka pelayanan ibadah itu. Dan Tuhan berikan tempatnya dan saya ajak mereka untuk beribadah. Dan terus Tuhan menuntun dan menuntun dan menuntun untuk saya pergi menjadikan seluruh bangsa muridku. Ajak mereka untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ya saudara, ketika saya belajar untuk bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan, saya terus bertekun di dalamnya. Tuhan mulai mempercayakan 2 persekutuan doa orang tua murid. Tuhan percayakan 3 persekutuan doa orang tua murid. Ketika saya melakukannya dengan penuh tanggung jawab, Tuhan percayakan lebih lagi dan lebih lagi saudara. Dan ketika Tuhan mempercayakan tambahan untuk pekerjaan itu, saya belajar juga bertanggung jawab dengan 2 persekutuan doa. Dengan 3 persekutuan doa itu saya percayakan. Dan saya tidak pernah bolos saudara. Saya belajar melatih diri saya rajin. Kenapa? Karena di Alkitab berkata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11. Dan ketika saya melakukannya, saya boleh melihat roh saya, puji Tuhan, sampai hari ini tetap berkobar-kobar. Jadi saya selalu melihat apa yang Tuhan perintahkan ketika saya belajar melakukan. Dan saya melihat janji Tuhan itu digenapi saudara. Jadi oleh karena itu mari saudara latih diri saudara menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar tapi lakukan setiap firman-Nya. Bukan hanya membaca tapi kerjakan saudara setiap firman-Nya. Di setiap kesempatan yang ada di depan saudara. Jadi oleh karena itu saudara, ketika saudara melatih diri saudara, yaitu untuk menjadi saksinya. Melalui pengalaman-pengalaman saudara, maka saudara punya cerita tentang Tuhan yang saudara akan bagikan. Kalau di dalam kul atau di dalam komunitas sel, biasanya saya biasakan untuk menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah ya, baru ayo siapa kesempatan untuk bersaksi? Biasanya yang bersaksi adalah orang-orang yang punya cerita tentang Tuhan. Dan biasanya cerita tentang Tuhan itu didapatkan di tengah masalah saudara. Ketika kau mengalami masalah, engkau punya cerita tentang Tuhan. Asal kau hadapi masalah itu dengan bergantung kepada Tuhan. Dengan menaruh harap sama Tuhan. Dengan tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya katakan kalau masalah kita besar, saudara tersungkurlah di hadapan Tuhan, memohon Tuhan beri solusi dan jalan keluar masalah saudara. Ketika masalah saudara sangat berat, harap sama Tuhan. Berikutnya saudara melihat penyertaan Tuhan yang hebat. Berikutnya saudara melihat kuasanya yang dahsyat. Yang membuat saudara bisa semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, jadi yang kedua adalah saudara, Tuhan bukan hanya sekedar memanggil saudara, Tuhan mulai merinci tugas-tugas yang saudara harus lakukan. Ketika pertama kali saya mulai belajar mendengar suara Tuhan, tiba-tiba ketika doa pagi Tuhan berkata, di sebelah rumahmu ada keluarga, ada suami istri yang belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan bilang saya untuk pergi ke rumahnya untuk beritakan Injil saudara. Saya takut saudara, saya takut. Tuhan berkata kalau engkau tidak menyampaikannya mereka akan binasa, tapi aku akan menuntut nyawanya daripadamu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan di dalam Yeskel 3 ayat 18 firman Tuhan demikian. Wah, saya takut sekali saudara. Saya mulai melarikan diri pergi di dalam ibadah di Bapindo Plaza di Jakarta. Saya ikut ibadah di sana, ibadah wanita. Saya pikir setelah ibadah saya lega begitu ya. Tapi sampai di rumah tetap itu terngiang-ngiang di telinga saya apa yang Tuhan katakan. Akhirnya saya mulai datang dengan minta Tuhan keberanian untuk saya berbicara tentang Yesus kepada mereka saudara.
Itu dimulai dari ketika sehari sebelumnya Bapak ini menawarkan saya untuk menjual AC-nya. Dan dengan hal itu Tuhan berikan hikmat tuh saya mulai berkata-kata, Pak katanya mau jual AC Pak, boleh saya lihat AC-nya? Nah ketika saya mulai berkata-kata, saya mulai melangkah pergi dari rumah, pergi ke rumah Bapak dan Ibu ini. Saya mulai diberi hikmat sama Tuhan. Bukan saya, Tuhan yang turut bekerja untuk saya terus berkata-kata memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat dunia. Dan setelah itu saya pulang dengan memperoleh kelegaan yang sangat luar biasa. Nah ketika pulang selesai, saya sudah mengalami kelegaan. Besoknya saya lagi sambil gendong anak saya masih bayi di belakang rumah. Dan saya sambil bernyanyi nyanyian pujian-pujian rohani. Tapi di otak saya berpikir semoga Bapak itu dengerin saya di belakang tembok ini begitu. Ya besoknya saudara mbaknya bilang, Ibu kemarin nyanyi ya. Saya lihat Bapak dengerin loh Ibu nyanyi katanya. Dan Tuhan taruhkan saya bilang begini, Mbak tanya ya Bapak mau nggak Alkitab? Aku mau kasih Alkitab. Dan berikutnya mbaknya bilang mau Bu katanya. Ibu Lydia baik ya. Wah saudara itu Alkitab ternyata kata mbaknya dibaca setiap hari. Ditaruh di bawah bantal saudara. Setiap kesempatan dia membacanya. Luar biasa, ada kelegaan yang saya rasakan ketika saya mau taat apa yang Tuhan katakan. Walaupun ngeri-ngeri sedap saudara, ngeri-ngeri sedap saudara. Tetapi ngeri waktu menghadapinya, sedap ketika melihat hasilnya saudara. Dan saya juga pernah mengalami ketika satu hari Tuhan taruhkan saya pergi ke daerah pembuangan sampah saudara. Dan kami cuma bawa satu kotak Indomie saudara. Dan saya dengan beberapa teman pergi ke sana. Saya percaya bukan karena saya salah ngomong, tapi Roh Kudus mewahyukan untuk saya berkata kepada mereka di rumah-rumah petakan itu. Saya berkata, Bapak Ibu kami kemari bawa berkat. Wah ngumpul hampir 50 orang mengelilingi saya saudara. Dan pada saat itu tidak ada sama sekali ketakutan. Saya berkata, Bapak Ibu kami kemari bawa sembako yang hari ini dimakan dan hari ini habis. Tapi saya mau katakan ada Tuhan. Wah saudara gak perlu keberanian. Saya beritakan tentang Yesus kepada mereka saudara. Wah lalu teman saya sudah mules-mules saudara, udah ketakutan ketika melihat ada satu orang mulai mengambil kayu mau pukul saya. Dan Tuhan bicara untuk teman saya ini, ajak dia ngobrol. Jadi ujungnya selesai Injil diberitakan, mereka cuma dapat 1 bungkus Indomie per orang. Dan saya sudah memberitakan Injilnya, sudah sampai kepada mereka saudara. Jadi percayalah saudara, ketika Tuhan mengutus saudara untuk pergi, Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa, memberi keberanian untuk saudara bersaksi. Dan apa yang harus saudara saksikan? Saudara gak perlu takut. Roh Kudus akan mewahyukan saat itu juga kepada saudara untuk apa yang engkau harus sampaikan. Dan itulah saudara dikatakan para murid punya tugas diberi sama Tuhan untuk pergi. Ya saudara, dan ketika saya berkata ya Tuhan, ketika Tuhan utus saya pergi ke tetangga saya, Tuhan utus saya pergi ke daerah pembuangan sampah, dan saya taat untuk pergi. Berikutnya saya melihat dan saya punya cerita sehingga saya berbagi buat saudara di tempat ini. Nah saudara, itulah yang Tuhan katakan. Kita baca dulu di dalam Matius 28 tadi ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya saudara, tugas berikutnya adalah menjadikan murid. Yaitu dengan sasaran semua bangsa, kaum, suku, dan bahasa. Kita nggak boleh kotak-kotakan saudara. Ku tak pandang dari suku mana, ya kan? Kita tidak pandang dari bangsa, dari suku mana. Tapi mari kita beritakan Injil kepada semua orang. Jadikan mereka seluruh bangsa muridku, kata Tuhan. Nah saudara, saya punya cerita tentang KUL atau komsel saya. Yaitu ketika pertama kali pertobatan saya menerima Yesus, saya tertanam di satu gereja lokal. Dan saya mulai ikut di dalam komunitas sel atau KUL, pada saat itu disebut Family Altar. Nah ketika itu akhirnya Gembala KUL berkata, Bapak sama Ibu, suami saya dan saya untuk buka sendiri KUL. Dan akhirnya kami membuka sendiri KUL di rumah saudara dengan
saya, suami, keponakan saya yang tinggal di rumah ada 2 orang dan 1 anak muda yang main gitar, saudara. Tapi karena sedikit gak enak-enakan waktu gabung, jadi sering pengennya gabung terus, saudara. Tapi gembala saya bilang jangan gabung terus, buka sendiri, adakan sendiri seberapapun. Jadi akhirnya ya sudah, saudara, kita berlima hampir 2 tahun kita nggak nambah jiwa-jiwa, saudara. Cuma 5 orang begitu. Dan kita tetap setia. Ada nambah 2 orang di lawat Tuhan, pergi nggak mau lagi datang, saudara. Tetapi ada satu hari penuaian. Ketika saya berjalan ke rumah saudara saya dan saya melihat di sebelah rumahnya itu ada seorang ibu yang nangis terus begitu. Saya datangi, saya bilang, "Ibu kenapa nangis?" Oh, ternyata anaknya narkoba. Jadi saya ajak ibu ikut yuk di dalam komsel kami, nanti biar kita doakan. Dan akhirnya ia ikut bersama dengan suaminya, opa dan oma ini. Lalu berikutnya mulai ajak anaknya suami istri. Lalu mulai ajak juga tetangganya di seberang. Dan berikutnya saya nggak ngerti bagaimana caranya. Tiba-tiba penuh sampai 80 orang setiap kali ibadah komsel. Dan mereka nggak mau bubar, saudara. Nggak mau dibelah, nggak mau dipecah, saudara. Mereka maunya tetap bersama-sama. Kita setahun sekali ngadakan retret. Ya kita bersuka cita dengan bertambah-tambah jiwa-jiwanya dan bilangannya. Tapi satu hari ketika kami sedang merayakan salah satu orang yang berulang tahun di rumah. Dan pada saat itu tiba-tiba saya didatangi oleh Pak RT dan juga beberapa pengurus RT di rumah saya. Dan berkata, ini tidak boleh. Setiap minggu ada di sini orang luar kumpul di komplek ini. Ini tidak boleh. Sampai bilang, apa mau dibakar rumah ini? Wow, saudara, sampai sedemikian rupa ya. Dan akhirnya berpacu dengan hal demikian, kami mau tidak mau membelah menjadi saat itu 5, saudara, menjadi 5 kul. Jadi kita bagi ketua-ketua kul dan juga anggota-anggotanya di beberapa wilayah terdekat dengan mereka, kita bagi jadi 5 kul, saudara. Dan Pak RT bilang begini, gak boleh sebanyak ini, harusnya maksimal 15 orang kalau mau kumpul. Wah, gembala saya bilang, tahu aja tuh Pak RT ya, kul itu harusnya maksimal 15 orang. Ya, jadi saya percaya Tuhan yang kirim Pak RT ini untuk memaksa kita membelah jadi 5 kul. Dan akhirnya Tuhan percayakan kita ada tempat di Bekasi Square pada saat itu namanya. Dan akhirnya kita 3 kul ini ikut bersama saya dengan kita membuka gereja di sana, saudara. Sampai hari ini begitu banyak cerita tentang Tuhan di dalam pelayanan pemberitaan Injil atau proses memuridkan, saudara. Jadi inilah Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi murid yang baik, untuk siap menjadi pemurid, memuridkan. Nah, saudara, kalau sudah di titik ini, seperti Tuhan kata, pergi jadikan seluruh bangsa muridku, maka pada saat itu saudara sudah masuk dalam rencananya. Jadi halo saudara yang sekian puluh tahun ikut Yesus hanya menjadi murid saja. Bertobatlah, ada jalan yang salah yang saudara tempuh. Mungkin kau suka protes, mungkin kau enggak nurut-nurut saja, mungkin kau tidak maksimal dalam mengikuti aktivitas gereja lokal. Sehingga engkau tetap menjadi murid, saudara. Seorang anak murid SD, kelas 1 SD, umur 30 tahun kelas 1 SD. Ada yang salah, saudara. Ada yang salah, saudara. Enggak tumbuh. Bantet, kerdil, kalau bilang orang kate, gitu ya. Nah, oleh karena itu saudara harus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Berapa puluh tahun kau ikut Yesus, kau harus sudah jadi pemurid, bukan hanya jadi murid. Kau harus jadi pemurid, sudah pergi beritakan Injil dan saudara menjadi suratan yang terbuka bagi orang yang melihat. Orang melihat saudara dan berkata, Yesus ada bersama dengan dia. Karena perkataannya, perbuatannya, sikapnya menunjukkan karakter Kristus dalam hidupnya. Nah saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi tugas selanjutnya yang harus saudara lakukan, mengajar mereka untuk menjadi murid Kristus yang bukan hanya menjadi pendengar tapi melakukan segala perintah Tuhan melalui apa yang Yesus firmankan. Maka kenapa perlu guru, kenapa perlu mentor, kenapa perlu gembala? Karena mereka punya tugas untuk mengingatkan, menegur, mendoakan ya. Nah itu tugasnya. Makanya saudara nurut-nurut aja apa kata mentor saudara, apa kata gembala saudara. Jangan bersandar pada pikiran sendiri dan memaksakan kehendak saudara kepada pemimpin-pemimpin rohani saudara. Yang ketiga saudara, apa yang kita ingat tentang kesaksian
kita yang kita miliki. Yang ketiga adalah diakhiri dengan penyertaannya. Jadi pertama, Tuhan memberi kuasa. Kedua, Tuhan menjelaskan rinci tugas-tugasnya kepada saudara dan saya. Dulu saya waktu di persekutuan doa seringkali memanggil pembicara-pembicara. Tapi tiba-tiba satu hari seorang hamba Tuhan datang kepada saya dan berkata, "Ibu, saya berdoa untuk ibu." Dan Tuhan katakan, "Ibu mulai mengajar." Lalu tiba-tiba Tuhan taruhkan roh pengajaran buat saya untuk saya mulai mengajar, dan mengajar, saudara. Tuhan beri pewahyuan dan hikmat untuk apa yang saya harus ajar. Jadi Tuhan seringkali ketika membuat materi, Tuhan bilang duduk dan ambil pulpen dan tulis. Kalau sekarang tinggal ketik aja, saudara ya. Tuhan yang mewahyukan untuk apa yang saya harus sampaikan. Jadi saudara, percayalah Tuhan bukan hanya memberi kuasa, Tuhan juga menjelaskan rinci tugas saudara. Tuhan juga mengakhirinya dengan penyertaannya. Ada penyertaan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kesaksian kemudian disertai dengan janji bahwa Yesus akan mengiringi atau menyertainya. Dan penyertaannya itu kekal, saudara. Ketika dia mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menyertai kita bukan hanya hari ini, lusa, sebulan, setahun, tidak. Sampai akhir zaman. Jadi penyertaan yang Tuhan berikan memberikan jaminan bagi kita untuk kita tidak merasa sendirian dan takut saat memberikan kesaksian. Ada Tuhan yang memperlengkapi, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberi kuasa kepada kita. Seringkali kita takut. Takut adalah satu perasaan engkau tidak percaya atau meragukan penyertaan Tuhan. Halo saudara, yakinlah Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan menyertai kita dan kita tidak perlu takut apapun ketika ada Tuhan yang menyertai kita. Dia sanggup tolong kita dengan caranya. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saudara, yaitu untuk pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi ada tugas kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi murid, ada tugas untuk kita memuridkan. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang nurut aja, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh, saudara pasti sampai kepada titik ini. Saudara akan disertai Tuhan, diberi kuasa. Saudara akan diberi wilayah-wilayah tugas dalam pelayanan. Dan bahkan Tuhan akan menyertai saudara dengan tanda heran, kuasa dan mukjizat. Demikian sahabat penerobos, biarlah sahabat penerobos menyadari bahwa kita dipanggil bukan hanya memenuhi gereja, bukan hanya sekedar jadi pelayan Tuhan, tapi Tuhan memanggil saudara untuk memberi saudara kuasa dan saudara akan diberi wilayah batasan pelayanan saudara. Dan jangan takut, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin kau belum berani untuk memberitakan Injil, belum berani untuk bersaksi. Hari ini biarlah melalui firman Tuhan ini saudara mempunyai keberanian, karena bukan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kuasanya. Tuhan yang mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada saudara, dan Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Haleluya. Betapa kami bersyukur dengan limpahnya untuk kasih setia Tuhan yang menyertai, mengiringi, menuntun kami sampai kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan beri keberanian kembali bagi kami untuk kami beritakan Injil kemanapun kami melangkah dan pergi. Pakai mulut kami, lidah bibir kami untuk beritakan kabar baik, menceritakan kehebatan kedahsyatan Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ini aku utus aku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah tetap semangat mencari Tuhan. Dan mari kita berkata, ini aku utus aku. Tuhan akan menyertai, memperlengkapi saudara dengan kuasa. Tuhan akan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada saudara. Dan Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap menggunakan sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuridan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini. Dan katakan, saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Kita ada pemuridan seminggu 2 kali. Dan ada doa pagi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.